Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Amin. Kali ini saya akan membagikan video pensyahadatan saudari kita, Kadek Wulandari Sapitri yang berasal dari Provinsi Bali. Masjid Ibnu Batutah inilah yang menjadi bukti pensyahadatan Kadek Wulandari Sapitri di Desa Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang disaksikan oleh jamaah dan keluarga besarnya. Sebelum menyaksikan videonya, kiranya sahabat Islam ikhlas memberikan like dan subscribe-nya. Perlu saya sampaikan untuk dimengerti supaya tidak masuk Islam hanya sekedar masuk. Agama jangan dibuat main-main. Ya, kalau masuk ke agama itu serius. Jangan hanya ikut-ikutan dan pelajari. Tidak ada orang yang sukses yang tidak serius. Mau ikut agama apapun, kalau nggak serius dia akan gagal. Dan dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Kalau saya manggilnya siapa? Kadek apa? Ulan. Kalau Ulan malam hari ini sudah berniat untuk menjadi seorang muslim, maka nanti ada beberapa catatan. Yang pertama, Kadek Ulan masuk Islam itu tidak boleh dipaksa. Kalau ada yang maksa, nggak jadi, batal. Jadi misalnya ada yang ngancem atau ada yang memaksa, itu tidak boleh. Di Al-Quran sudah dijelaskan, tidak boleh orang masuk agama itu karena terpaksa, harus atas kemauan sendiri. Pertanyaannya, benar Ulan tidak ada yang maksa? Langsung. Saya adalah Sapitri, saya ikhlas memasuki Islam, tidak ada pemaksaan. Baik, itu pertama. Yang kedua, karena Islam bukan hanya membaca 2 kalimat syahadat, bukan hanya, maaf kalau perempuan mungkin pakai pakaian muslimah, bukan hanya itu, tetapi nanti ada beberapa ajaran yang harus diikuti, dan itu menyangkut 3 hal. Pertama, mindset, pikiran. Jadi nanti ada pola pikir yang berubah ketika menjadi muslim setelah syahadat ini. Yang kedua, ada perilaku yang berubah. Memang harus dirubah kalau sudah menjadi muslim yang benar. Karena kalau tidak berubah nanti namanya muslim KTP. Dan muslim KTP itu tidak ada nilainya. Tidak berharga dia. Kalau muslim cuman KTP, dia cuman bikin kacau, bikin rusak kehidupan. Jadi kalau mau muslim yang benar, belajar. Apa saja? Nanti ada 5 hal yang harus berubah pada pikiran. Yang pertama, nanti Ulan akan mengucapkan, ini untuk malam ini, akan mengucapkan 2 kalimat. Kalimat itu berbahasa Arab, tapi nanti diucapkan bahasa Arabnya dan diucapkan Indonesianya. Bahasa Arabnya begini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pernah belajar kata itu? Pernah. Apa maksudnya? Bukan hanya berucap itu gampang. Tapi kalau diartikan, itu kalimat itu berarti begini, asyhadu, aku bersaksi. Bersaksi itu berarti penuh kesadaran, penuh dengan pengetahuan. Tapi nanti untuk proses sadar dan tahu itu ada proses belajar. Apa yang diketahui dan disaksikan, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan dalam tanda kurung yang mencipta langit, mencipta bumi, mencipta alam semesta, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, semua. Jadi sang pencipta itu hanya satu dalam pengakuan Islam. Kita tidak bicara dengan agama lain, tapi kalau Islam yang memang harus begitu. Jadi mengakui tidak mungkin ada yang mencipta langit, mencipta bumi, mencipta alam semesta kecuali Allah. Sehingga kalau diterjemahkan mungkin cuman aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain
Allah. Itu kalau diuraikan, aku bersaksi bahwa yang menghidupkan manusia, yang mengatur manusia, mengatur rezeki manusia, menambah rezeki manusia, menguranginya, memberi penyakit, menyembuhkan, dan nanti akan menjadikan hari kiamat, itu hanya satu, Allah. Pencipta itu hanya Allah. Itu keyakinan Islam. Selain Allah itu semuanya diciptakan. Sehingga kalimat itu akan berarti semua yang selain Allah itu dicipta. Kalaupun lahir dia dilahirkan, kalaupun ada dia diadakan, kalaupun hidup dia dihidupkan. Kalau ditanya dalam Islam, siapa yang menghidupkan, siapa yang melahirkan, siapa yang mewujudkan, itu hanya Allah. Itu dalam keyakinan. Sehingga ini prosesnya nanti belajar. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalimat pertama, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu artinya seperti itu. Sehingga kalau kita butuh apa-apa, jangan minta kepada yang dicipta. Makhluk itu semua dicipta. Kalau dalam Islam dikenal malaikat, ada jin, ada manusia hebat, ada manusia biasa, itu semua diciptakan. Dan yang menciptakan itu Allah. Jangan minta kepada yang diciptakan. Yang diciptakan itu tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Dia punya apa-apa dan tahu apa-apa karena diberi. Siapa yang memberi? Allah. Jadi muaranya hanya satu itu kalau dalam Islam, bahwa segala sesuatu ini diatur oleh Allah. Karena pengakuannya sudah begitu, maka kita hanya mengabdi kepada Allah. Kalau Allah perintahkan, kita ikuti. Kalau Allah nggak perintahkan, kita nggak ikuti. Nah seperti itu secara umum. Tapi nanti detailnya belajar. Rencana nanti tinggal di mana? Bulan? Di Mambal. Di Mambal. Di sana ada orang Islam? Bisa ya nanti belajar ya. Jadi kalau Mambal itu berarti masuk Abian Semal Pak ya? Masuk Abian Semal. Di sana ada beberapa orang namanya Pak Haji Saleh. Ya, ada Pak Haji Saleh, ada Pak Soeharto. Nanti tolong temui beliau-beliau, bilang Pak saya kalau mau belajar Islam kemana. Jadi MUI-nya Abian Semal itu nanti ada Pak Haji Saleh, ada Pak Soeharto ya. Nanti yang jelas tidak cukup hanya malam ini. Kok kemudian berhenti? Rencana menikah? Ada calonnya? Siapa namanya, Mas? Siapa? Muhammad Riko Mawali. Sama tanggung jawab ngajak dia masuk Islam ya. Harus tanggung jawab. Lahir batin dunia akhirat ya. Harus tanggung jawab. Bebannya nggak ringan. Karena harus membimbing, mengarahkan, di samping beban rumah tangga itu sendiri, juga ada beban agama nanti pada Mas siapa namanya berarti manggilnya? Riko. Ya, Mas Riko pesen ya, titip, jangan dihalang-halangi kalau dia mau belajar. Kalau misalnya tinggalnya di sini ada tempat untuk khusus yang baru masuk Islam, diajari rutin itu seminggu 2 kali. Tapi karena tinggalnya jauh, nanti tolong menghubungi orang-orang di sana. Pak tahu Pak Haji Soleh ya? Ya, Pak Haji Soleh yang dulu di Dinas Perikanan. Tolong nanti belajar. Kalimat yang kedua itu dalam syahadat adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu artinya aku bersaksi bahwa orang ini bukan malaikat, bukan makhluk halus, tapi dia manusia biasa. Namanya Muhammad. Muhammad itu walaupun manusia biasa, tapi dalam keyakinan Islam beliau dipilih oleh Allah menjadi gurunya umat manusia akhir zaman. Sebelum beliau itu sudah ada nabi-nabi lain. Urut-urutannya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan seterusnya. Sampai yang terakhir, itu yang lahir di Mekah, itu namanya Muhammad. Semua nabi mengajarkan yang sama, yaitu diutus oleh Allah untuk lahir di muka bumi, menyampaikan kepada manusia
wahai manusia, kalau kamu mau menyembah Tuhan, maka sembahlah ini, caranya begini. Masing-masing zaman Nabi itu penyampaiannya sama, pengenalan Tuhannya sama, tapi cara pelaksanaan ibadahnya beda-beda. Setiap zaman meyakini Nabi itu. Nah, akhir zaman itu nabinya Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad itu nabinya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu sebelum Nabi Muhammad. Sebelum itu ada nabi-nabi lain, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim. Yang jelas setiap zaman Allah itu mengutus nabi agar menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan kepada manusia tentang bagaimana beragama. Kalau tidak, manusia akan ngarang nanti, akan sesuai angan-angan atau menurut pikirannya sendiri. Untuk bisa ibadah itu mengikuti kemauannya sendiri. Padahal Allah sudah bimbing, ini loh caranya ibadah, ini loh caranya beragama. Itu disampaikan kepada para nabi. Dan orang Islam, panutannya, guru utamanya, nabinya namanya Muhammad. Dan itu terungkap di dalam kalimat yang kedua. Berarti nanti pertama yang harus ada dalam diri Wulan, kalimat ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah ini diucapkan, maka sah resmi malam hari ini disaksikan oleh semua jamaah masjid. Berarti Kadek Wulan sudah menjadi seorang muslim, hidupnya muslim, makanannya muslim, tidurnya muslim, matinya juga nanti muslim. Semua dirawat secara Islam. Nanti akan ada aturan-aturan. Kemudian yang kedua, orang Islam itu bukan hanya baca syahadat tok, tetapi setelah itu ada kewajiban berkomunikasi kepada Tuhan, kepada Allah sehari semalam 5 waktu. Itu namanya sholat. Nah, sholat itu bacaannya banyak, macam-macam, tapi intinya sebenarnya sholat itu digerakannya. Makanya nanti kalau belajar minta diajari sholat, pertama ajari gerakannya dulu. Misalnya bacaannya nggak banyak yang hafal, nggak banyak yang tahu, apalagi ucapannya harus pakai bahasa Arab bacanya. Lidah kita bukan lidah Arab, itu kaku, belajarnya juga lama. Yang penting ikuti gerakannya. Dan nanti belajar sholat. Kemudian yang ketiga, di Islam itu diajarkan Tuhan atau Allah setiap kali memberi rizki kepada kita melalui pekerjaan kita, melalui panen kita, melalui jasa kita misalnya, maka itu sebenarnya pemberian dari Allah. Dan pada saat Allah memberi, mungkin lewat hasil usaha kita, itu Allah pesan, kamu saya beri rezeki, tapi pada rezeki yang aku titipkan kepadamu itu ada haknya orang lain. Berarti kalau kita terima uang 1 juta dalam Islam yang benar, tidak boleh kita habiskan 1 juta dimakan sendiri. Minimal 25.000 atau 2,5% itu harus diberikan kepada fakir miskin. Lihat kanan kiri yang tidak mampu. Kalau misalnya nggak tega karena cuma sedikit, dikumpulin dulu nggak apa-apa. Tapi nanti pada saatnya kalau itu dimakan juga, berarti kita korupsi rezekinya Tuhan. Namanya mengambil haknya orang miskin, dimakan sendiri. Nggak boleh kita mengatakan itu kan yang kerja saya, nggak boleh. Walaupun kita kerja, kalau Tuhan nggak ngasih rezeki tetap aja nggak dapat. Jadi itu zakat, itu yang ketiga. Jadi harus rajin berbagi. Kemudian yang keempat, nanti pada bulan Ramadan itu masih lama, kita puasa sebulan penuh. Dan belum ada ceritanya orang puasa sebulan mati, itu belum ada. Kalaupun mati bukan karena puasanya, tapi kan masih lama itu puasa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kalau sudah mampu, memungkinkan, nanti berangkat haji. Jadi haji itu bukan gaya-gayaan, tapi memang kewajiban. Kalau bekalnya sudah mampu, badannya sehat, kondisinya aman, seperti tahun ini karena kondisinya nggak aman, kena COVID, maka nggak ada haji, jadi nggak ada pelaksanaan. Tapi kalau keadaannya memungkinkan, haji itu menjadi wajib bagi yang mampu. Itu disebut dengan 5 poin pokok dalam Islam, itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian ada beberapa yang harus disempurnakan. Misalnya ketika sudah Islam tidak boleh memutus hubungan. Misalnya walaupun saudara, orang tua, kakak adik beda agama,
kita wajib menjalin hubungan dengan baik, tidak boleh memutus hubungan, bahkan harus lebih baik. Dan tunjukkan kata-kata yang baik, tunjukkan perilaku yang baik, sikap yang baik, kalau kita mau jadi Islam yang baik. Kalau tidak bisa begitu, itu namanya Islam KTP. Pernah dengar ya istilah itu ya? Nah, Islam KTP itu enggak apa ya, malah menjatuhkan nama Islam, tidak banyak berguna bagi kehidupan agama Islam. Baik, ini saja sebagai bimbingan awal secara singkat untuk Ulan, tapi intinya adalah jangan berhenti sampai di sini, tapi terus usahakan untuk dilaksanakan agama Islam itu dengan belajar. Dan pesan nanti untuk Mas Riko, tolong benar disaksikan orang banyak ini. Kalau sudah ngajak masuk Islam itu yang serius, kemudian dibimbing yang baik, diarahkan dengan lemah lembut supaya mendapatkan hidayah, petunjuk dan pelajaran yang lebih baik lagi. Baik Bapak dan Ibu, kita akan dengarkan bersama-sama nanti bacaan kalimat syahadatnya Kadek Wulandari Sapitri. Terlebih dahulu mari kita membaca syahadat 3 kali bersama-sama, mengantarkan bacaannya Ulan nanti. Dan setelah itu kita baca istighfar, baru kita dengarkan bacaan syahadatnya Ulan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya ingin coba dulu mendengar Ulan membaca syahadat yang pernah dipelajari. Silakan. Ya, enggak usah dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya tahu? Tiada Tuhan, Aku bersaksi dulu tiada Tuhan selain bahwa bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. Coba pakai mic sekarang, baca Arabnya 3 kali ya. Didekatkan mic-nya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan. Allah. Mulai detik ini Ulan sudah menjadi muslim dan berlaku semua aturan Islam untuk Ulan, hak dan kewajiban sebagai seorang muslim.
Mari Bapak dan Ibu, kita doakan kepada Allah yang Maha menyaksikan, yang Maha mencintai, yang Maha bijaksana. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah memberikan kehidupan yang jauh lebih baik untuk Kadek Wulandari setelah masuk Islam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana lakal hamdu. Ilaikal mustaka wa ilaikal musta'an. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa ilaikal musta'an. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa ilaikal musta'an. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal istiqamah wa nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, hamba-Mu Kadek Wulandari Sapitri malam hari ini telah menyatakan di hadapan kita semuanya dan di hadapan-Mu, disaksikan oleh malaikat-Mu, disaksikan oleh hamba-hamba-Mu, dia telah menyatakan membaca 2 kalimat syahadat dan memeluk agama Islam. Ya Allah, lindungilah jiwanya, lindungilah raganya, selamatkanlah hidupnya di dunia dan akhiratnya, berikanlah kebahagiaan lahir dan batinnya, berikanlah rizki kepadanya dengan rizki yang barokah, yang menambah manfaat dalam beribadah, dan jadikanlah seluruh kehidupannya bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Allahumma ya Allah, kuatkanlah hatinya untuk menjalankan agama-Mu dengan sebaik-baiknya, dan jauhkanlah segala bentuk godaan, segala bentuk ancaman yang menjadikan dirinya tidak tenang dalam kehidupannya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Pemberi, berikanlah kami kekuatan iman dan Islam. Pertemukanlah kami di surga-Mu ya Allah.